Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Sepot Spesapura Podcast. Kembali bersama Bu Elniza di sini dan alhamdulillah hari ini pada siang yang lumayan ya panas, tapi kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Bapak Komite kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat. baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berterima kasih kami sudah menyediakan waktu Bapak ke sini dan mengisi podcast kita. Baiklah teman-teman podcast, beliau adalah Komite Sekolah SMP Negeri 1 Mempura dan kebetulan dipercaya atau menjabat sebagai Kabid Kebudayaan ya Pak ya, Iya. di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Nah teman-teman, yuk kita bincang-bincang santai dengan Pak Endi Mirza. Baik ya Pak ya. Nah Baik. ini nih Pak, tadi perjalanan kesininya gimana Pak? Aman-aman ya Pak ya? Alhamdulillah memang agak sedikit terlambat tadi karena ada tamu kebetulan tadi pagi. Jadi saya pun sudah kontak dengan kepala sekolah. Ya. Ya ternyata tamu dari Meranti sudah Iya, datang, saya menuju ke sini. Oke. Nah, memang hari-hari ini seperti inilah karena kalau sudah di akhir tahun kita Banyak acara ya Pak ya, Iya. banyak program ya. Oh ya teman-teman, sebagai informasi juga hari ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Meranti. Mereka datang ke sekolah kita dalam rangka kunjungan untuk belajar tentang adiwiyata dan alhamdulillah kan SMP Negeri 1 Mempura sudah menerima adiwiyata mandiri di tahun 2019. Jadi kita sama-sama sharing pengalaman dengan Bapak dan Ibu guru dari Kabupaten Meranti gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini teman-teman, walau kita curi-curi waktu nih Pak Endi biar bisa mengisi podcast kita pada hari ini. Oke Pak, kira-kira kita berbicara tentang pandemi COVID-19 ya Pak ya, yang sudah lebih kurang 2 tahun kita jalanin gitu kan. Pastinya dampaknya sangat luar biasa dengan proses belajar mengajar gitu ya. Kemarin kita sempat full daring di rumah gitu ya, dengan anak-anak belajar dari rumah, Bapak Ibu gurunya mengajarnya melewati LMS seperti Google Classroom, Google Form, Google Dokumen dan sebagainya gitu ya Pak ya. Nah selama PTM tentunya ya sekarang kita sudah mulai PTM ya Pak ya. 3 hari alhamdulillah sudah PTM sejak bulan Oktober kalau nggak salah saya, kemarin itu September akhir sih. Hanya 3 hari Pak masuknya itu siswanya. 3 hari separuh-separuh gitu ya, 50%. Nah, jadi kami ingin bertanya kepada Bapak di masa pandemik ini bagaimana menurut Bapak sebagai komite sekolah, apa saja yang harus peran orang tua di rumah dalam proses belajar mengajar di mana pandemik yang sangat menyita perhatian kita gitu kan, kemudian jadwal kita belajar juga rendah, singkat gitu ya Pak ya. Dan bagaimana sebagai orang tua bisa anak tetap bisa belajar dengan maksimal walaupun waktunya singkat gitu. Jadi kalau kita lihat dari proses yang terjadi pada masa pandemi di awal kemarin, karena memang kita harus mendahulukan masalah kesehatan, keselamatan. Jadi oleh sebab itu dilaksanakan proses kegiatan belajar itu kemarin itu murni daring ya, dari awal, murni daring awalnya. Melalui secara online oleh guru, bimbingan oleh guru secara online. Nah sekarang kita lihat alhamdulillah sudah mulai terjadi penurunan lah permasalahan COVID ini. Kabar-kabarnya kita sudah zona hijau nih Pak sekarang. Sekarang. Sudah tidak ada kasus. Nah kita berharap memang tetap kita waspada. Waspada, jangan lengah, dan terus nantinya sesuai dengan anjuran oleh pemerintah daerah. Kalau kita berada di sekolah nantinya juga kita harus nantiasa mengupdate informasi dari Dinas Pendidikan gitu, seperti apa yang harus kita lakukan dalam proses belajar ini. Nah jadi harapan saya kalau sebagai ketua komite juga sedikit kita mengetahui lah permasalahan ini. PTM juga kita kemarin juga terlibat sebenarnya di dalam proses untuk membuat suatu kebijakan lah begitu. Kita diikut sertakan memberikan pertimbangan.
Nah, jadi hari ini memang PTM kita masih terbatas. 50% lah, Iya, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, ini memang juga tetap berdampak kepada siswa kita, masih ada, kita lihat ada rendahnya lah ya gitu ya, ada rendah proses belajar mengajar ini, tapi harus memang kerjasama dan keterlibatan orang tua ini harus juga dituntut maksimal gitu, karena keberhasilan daripada siswa-siswi ini bukan hanya sekolah gitu, orang tua juga harus ikut terlibat. Tetapi tetaplah berkoordinasi dengan sekolah, seperti apa nantinya informasi-informasi yang diperoleh sehingga nanti bisa mengkondisikan siswa-siswi kita. Kita berharap ke depan nanti kita bisa PTM penuh lah. Insya Allah gitu. ya, ya Pak, Ibu ya. benar. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga selama ini, kalau apalagi waktu daring kemarin, mereka sangat rindu sekali mau datang ke sekolah. Benar, Pak. Karena mereka bukan hanya nanti belajar atau nanti mungkin proses secara pembelajaran, tapi juga mereka butuh sosialisasi, bertemu teman-teman gitu kan, yang mengisi daripada jiwa mereka begitu. Jadi kita sangat prihatin lah kalau memang proses pembelajaran waktu daring kemarin ya, kemudian orang tua juga harus bisa mengkondisikan lah, karena itulah peran orang tua kalau sudah anak berada di rumah gitu. Iya, benar. Karena selama ini memang banyak diserahkan proses itu kepada guru gitu. Iya, benar. Jadi didikan itu atau pembelajaran itu bukan hanya keberhasilan, bukan hanya untuk sekolah, dari sekolah gitu, tapi juga harus terlibat lingkungan terkecil gitu, seperti lingkungan terkecil itu adalah keluarga. Begitu kalau menurut saya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Pak, pastinya ya Pak ya, yang sering kita dengar nih Pak, banyak kendala pada saat daring kemarin gitu ya Pak ya. Yang kita baca di internet itu kekerasan rumah tangga. Jadi ternyata kalau siswa itu dia diajar ibunya, dia lebih takut daripada diajar gurunya katanya gitu kan, karena ternyata mengajar itu perlu skill juga gitu ya Pak ya, karena memang tidak semua orang bisa menjadi guru, katanya sih seperti itu. Nah, kalau belajar itu bisa di mana saja, Google bisa ya Pak ya, tapi sosok guru itu tidak bisa digantikan, katanya gitu ya Pak ya. Nah, kendala orang tua itu apa saja sih Pak yang terjadi selama kita daring kemarin itu, apa ya kira-kira Pak? Mungkin begini, kalau menurut saya Bu ya, daring ini kan memang menuntut kita berada di rumah terutama sekali. Ini juga bukan hanya siswa, juga orang tua kan gitu. Apalagi kemarin ada PTM itu kan, memang di PJJ, jarak jauh kan ya, daring ya. Pembelajaran PJJ, kemudian lingkungan kan di PTM yang terbatas, PTM terbatas. PKM kan begitu kan, sehingga dituntut harus berada di rumah gitu. Tentu secara psikis orang tua juga merasa jenuh, ya berada di rumah. Apalagi siswa, sebagai anak-anak juga merasa jenuh. Dituntut lagi dengan proses-proses seperti ini, kadang-kadang maklum mereka yang merasa jenuh juga nanti perasaan kadang-kadang juga menjadi ini bagi siswa-siswi atau anak-anak kita ini, mereka agak rewel gitu, apalagi di tingkat rendah ya, proses di SD tingkat rendah gitu gitu. Ya. Nah, orang tua dengan kondisi seperti ini juga kadang-kadang terpancing secara emosi gitu. Otomatis ya. Tapi harapan kita sebenarnya seni saja itu. Seni sebagai orang tua, sebagai guru yang mengajar, mendidik juga seperti itu kan, kita hadapi di sekolah kan, kadang berhadapan dengan siswa, kita butuh kesabaran gitu. Begitu juga dengan orang tua. Jadi kita berharap juga orang tua juga berpikir seperti itu. Inilah selama ini yang dihadapi oleh guru gitu. Gitu. Nah, jadi orang tua juga jangan hanya nanti berpikir dalam proses pembelajaran atau mendidik terutama sekali ini sudah puas dengan apa dilakukan orang lain, tapi kita seperti apa gitu. Jadi kalau berada di rumah dalam masa daring itu terutama sekali kemarin, memang kita harus lebih, sebagai orang tua saya rasa lebih sabar gitu ya. Kemudian juga kondisikan siswa-siswi atau anak-anak kita itu baik mungkin lah, istilah nanti kenyuruhan itu dengan hiburan tertentu gitu, berhadapan dengan anak itu seperti mendampinginya itu sebagai hobi gitu. Jadi kalau menjadi tekanan atau udah jadi beban, itulah tadi terjadi yang Ibu katakan tadi, kekerasan ya. Karena memang
Karena rasa jenuh di rumah, sama-sama merasa jenuh, anak-anak juga rewel kadang gitu kan. Nah, jadi bukan proses pembelajaran yang lagi terjadi, jadi proses-proses yang lain yang tidak kita inginkan itu mungkin. Oke, Pak. Mohon maaf, Pak Endi, Ananda kelas berapa, Pak, di SMP, Pak? Anak saya itu sekarang kelas 9 ya. Oh, udah kelas 9 ya, Pak ya? Iya. Jadi Pak, pada saat daring kemarin nih kita cerita waktu daring PJJ ya, Pak ya. Kan tugasnya dari daring tuh, dari LMS ya, Pak ya, dari Google Classroom. Rata-rata kalau SMP 1 Mempura menggunakan Google Classroom saat itu. Nah, tentu harus didampingi orang tua kan gitu, di mana mungkin ada beberapa guru yang mengirimkan video pembelajaran gitu ya, Pak ya. Nah, secara umum banyak terjadi yang saya lihat di SMP 1 Mempura, bahwasanya Ananda tidak bisa mendownload video tersebut, seperti itu. Nah, tentu akhirnya Ananda panik nih, Pak. Aduh, gimana nih mau jawab soal, nggak bisa lihat, nggak tahu, mau tanya Google juga bingung. Kira-kira bagaimana orang tua menghadapi kepanikan itu, atau orang tua sendiri yang panik duluan kan gitu ya. Bisa jadi orang tua yang panik duluan, nah anaknya slow aja kan, orang tuanya yang panik. Gimana, Pak? Mudah-mudahan alhamdulillah kalau dari kita, Bu ya. Kita kalau masalah memanik ini mungkin agak kurang gitu. Alhamdulillah. Karena kita juga mungkin berasal dari dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan. Gitu. Nah, jadi kita hadapi memang banyak kendala waktu itu. Tapi kita tetap berkoordinasi lah dengan anak sebaik mungkin, dan kita berupaya memang untuk selalu mendampingi gitu. Namun kita juga punya beban yang lain kerja ya gitu. Jadi tetap kita tanyakan apa kendala-kendala yang mereka hadapi. Kalau masalah ini kadang juga jaringan ya, kadang bermasalah jaringan. Jaringan. Ini tugas mereka nanti nih, Pak, bagaimana jaringan di Mempura nih bagus gitu kan, nggak perlu manjat-manjat tiang listrik dulu gitu supaya jaringannya ada. Kemudian kita senantiasalah berkomunikasi dengan anak apa kendala mereka, dan juga mungkin kalau saya agak sedikit gitu ya untuk berkonfirmasi dengan guru, terutama sekali dengan wali kelas gitu, tapi ibunya gitu. Saya serahkan kepada ibunya. Urusan ibu biasanya. Agar nanti mereka agar lebih intens lah berkomunikasi apa kendala-kendala. Dan kita tetap kontrol pada anak kita sudah sampai di mana mereka menanggapi informasi tugas-tugas dari guru. Berarti intinya adalah komitmen tadi ya, Pak ya, bagaimana orang tua tetap mendampingi anak, lihat bagaimana mereka belajar, apakah tugasnya, kemudian komunikasi dengan pihak sekolah melalui wali kelas, itu yang paling penting ya, Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak nih kan kalau sudah pandemi seperti ini, masuknya selang-seling, kalau di SMP 1 Mempura kan selang-seling, hari ini A, besok B, shift-shift gitu ya, Pak ya. Tentunya menyebabkan motivasi belajar Ananda ini menurun. Nah, udah keenakan dia, hari ini bangunnya agak siangan, udah sholat subuh tidur lagi, nanti siang. Itu bagaimana Pak kita membangun motivasi anak agar walaupun masa pandemi seperti ini membangun kesadaran mereka bahwasanya pendidikan itu penting dan mereka wajib mempunyai motivasi dari dalam diri mereka sendiri gitu Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaan ini sulit. Ini enak membangun motivasi apalagi pada anak-anak. Tapi yang jelas kita memberi mereka keleluasaan supaya berpikir ya, dan prihatin. Ini masalah pendidikan penting. Tetapi mereka juga tidak kalah pentingnya kita beri juga keleluasan untuk seperti apa diri mereka hiburan atau bermain juga kita kasih kesempatan. Kemudian mereka juga untuk kebugaran dalam kesempatan tertentu mereka olahraga. Tapi tetap masalah pembelajarannya kita kontrol juga. Ya pulang kita tanyakan kalau ketemu seperti apa di sekolah tadi gitu. Kemudian di malam hari kita tanyakan juga apa yang harus mereka lakukan, apakah ada tugas atau apa gitu. Nah, setidak-tidaknya kita terus mengingatkan mereka bahwa juga mereka penting kondisi ini untuk tetap belajar walaupun waktu terbatas gitu, ya. Nah, kemudian memang dalam hal ini kalau memotivasi bagi anak-anak kita ini saya rasa mungkin sederhana saja gitu. Mereka harus prihatin lah gitu. Karena belajar pendidikan itu sangat penting gitu kan. Jadi menumbuhkan membuka cakrawala mereka bahwa
belajar itu penting gitu. Iya, penting gitu. Dimanapun kita harus Ibarat senantiasa kata orang tua dulu, belajar. harta ditinggalkan habis Iya, nanti ya Pak ya, betul. tapi kalau ilmu ditinggalkan insya Allah akan Iya. bermanfaat gitu. Mungkin bisa kita sampaikan seperti itu. Nak, seandainya kamu nanti diberikan harta benda gitu, ini nanti harus kamu jaga. Ya, senantiasa kamu pelihara gitu. Tetapi kalau ilmu yang kamu peroleh, ilmu yang kamu dibekalkan dengan ilmu itulah yang akan menjaga kamu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, jadi hari ini memang pola kita harus berubah gitu. Kita tidak hanya mendikte, tapi juga kita beri kesempatan mereka untuk berpikir gitu. Nah, jadi diskusi lah dengan anak-anak kita. Itu yang lebih baik. Karena mereka juga punya pemahaman dan pendapat gitu ya. Nah, ini kita tetap mengarahkan. Nah, begitulah Bu untuk sementara. Jadi intinya kita terus mendampingi ananda kita dalam proses belajarnya, mendampingi mereka dalam pertumbuhannya gitu Pak ya. Jadi harus cek terus gitu ya. Jangan benar. sampai ada sedikit longgar gitu. Maklumlah anak-anak sekarang nih ya Pak ya. Oke, baik. Teman-teman masih kita lanjutkan ya. Ini kalau pada pandemi COVID ini kemudian PTM terbatas ini Pak, apa harapan Bapak sebagai orang tua kepada kami, Bapak dan Ibu Guru? Baik, mungkin harapan kita sebagai orang tua tetaplah bisa berkoordinasi dengan sekolah, melalui guru, melalui wali kelas daripada anak kita, kan begitu kan, mendapatkan informasi yang aktual gitu. Selalu mendukunglah kebijakan sekolah. Kita yakin sekolah akan berbuat yang terbaik pada anak kita. Dan berilah motivasi anak kita agar nanti juga selalu berusaha untuk bisa mengikuti program sekolah. Pertama sekali bagaimana cara belajar yang baik. Karena saya yakin juga guru-guru ini tetap ya selalu bagaimana untuk menciptakan anak kita yang nanti bisa meniti masa depan sebaik mungkin. Jadi, bekerja dari hati intinya Pak ya. Bekerja dari hati. Guru-guru saya perhatikan lah terutama sekali yang kita berada di SMP 1 Mempura, kreatif, bekerja keras, ikhlas, kemudian juga senantiasa nanti banyak guru-guru yang cerdas gitu. Iya, amin. Jadi tolonglah didukung program-program yang dilaksanakan. Seandainya mungkin ada informasi-informasi yang nanti harus diketahui, bisa juga bertanya dengan komite dan jangan terlalu nanti bisa berdiskusilah datang bertanya dengan Bapak Ibu. Jadi untuk keberlangsungan proses belajar mengajar itu tentunya sekolah itu tidak bisa lepas dari komite sekolah gitu ya Pak ya. Karena peran serta orang tua itu betul-betul sangat kami butuhkan di sekolah supaya kita bisa mencapai Indonesia emas dengan anak-anak yang emas insya Allah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu semua harus bekerja sama. Jadi pendidikan itu bukan hanya terbebani pada satu pihak, tapi kita harus bersama-sama. Mudah-mudahan sesuai yang akan kita inginkan itu tercapai. Baik Pak, terakhir ya Pak ya. Nah, tentunya Bapak sudah dengar sekali ini ya, sudah hangat bahwasanya SMP Negeri 1 Mempura ini terpilih Pak dengan perjuangan panjang dari mulai Ibu Kepala Sekolah mengumpulkan berkas-berkas, kemudian di tes tertulis Pak saat itu prosesnya, kemudian lanjut lagi dengan tes mengajar. Jadi Ibu Kepala Sekolah kemarin itu tes Pak ngajar langsung gitu secara live gitu kan. Nah kemudian alhamdulillah keluar hasilnya bahwasanya kita SMP Negeri 1 Mempura ini terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak. Nah, program kementerian untuk tahun 2021 itu adalah sekolah penggerak dan alhamdulillah SMP Negeri 1 Mempura menjadi salah satu sekolah penggerak dari 6 sekolah tingkat SMP di Kabupaten Siak gitu Pak. Kemudian dan kita ini angkatan pertama Pak, angkatan pertama yang lulus alhamdulillah. Nah, kira-kira apa saja yang peran serta orang tua yang bisa mendukung program sekolah penggerak ini Pak? Ya, baik. Kami sangat apresiatif SMP Negeri 1 Mempura
sebagai salah satu sekolah penggerak. Dalam hal ini tentu kami mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah ya, pertama sekali dalam hal untuk kemajuan pendidikan. Jadi pemerintah membuat program yang hari ini dinamakan sekolah penggerak. Nah, saya yakin juga SMP 1 Mempura sudah berupaya maksimal sebagai sekolah penggerak. Nah, tentu sebagai unsur orang tua komite, kami berharap SMP 1 Mempura ini terus ya berjuang yang terbaik gitu, mengikuti program-program dari pemerintah sesuai dengan apa yang ditargetkan gitu. Di samping sekolah penggerak, kalau nggak salah juga saya dengar dengan rentetan sekolah penggerak itu ada program RUT Day, ya, anti perundungan. Ya. Apalagi yang tadinya project Pancasila, Pak, ya, gitu, Pancasila gitu kan. Ikuti itu, tolong bimbing siswa-siswi kita untuk bisa mengimplementasikan apa yang direncanakan sesuai dengan program pemerintah. Dan tentu di sini kami mewakili orang tua berterima kasih ya. Mengapa SMP 1 Mempura ini terpilih sebagai sekolah penggerak atau yang lainnya, karena memang dianggap layak ya. Amin. Nah, di antara sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Siak khususnya atau nanti Riau secara umum. Nah, kemudian kepada orang tua siswa juga saya berharap juga mendukung ya program ini, sentiasalah berupaya agar nanti bisa kolaborasi ya, bersinergi dengan sekolah agar nanti program-program yang direncanakan itu bisa berjalan baik sehingga goalnya gitu ya. Nah, hasil akhirnya nanti terciptalah anak-anak kita, generasi kita, SDM kita yang terbaik yang bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Amin, insya Allah. Jadi intinya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah, kemudian dukungan dari orang tua itu memang kita harapkan ya Pak ya. Ya, sangat. Itulah kalau kami berjalan sendiri otomatis kan nggak bisa ya Pak ya. Ya, kita harus jalan beriringan. Nah, insya Allah nih Pak, program kita ke depan untuk diketahui oleh teman-teman semua juga, kita akan melaksanakan Parenting Day. Parenting Day ya? Ya, insya Allah kita akan laksanakan Parenting Day. Nanti ada dari yang ada narasumbernya itu memang sudah dicarikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang merupakan salah satu program sekolah penggerak. Jadi nanti ditunggu ya teman-teman bagaimana pelaksanaan Parenting Day untuk Bapak, Ibu, guru, orang tua siswa di SMP Negeri 1 Mempura. Oke Pak, Masya Allah luar biasa bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak atas waktunya, atas kebersamaan yang insya Allah bisa kita jalin terus menerus gitu ya Pak ya. Ada yang ingin diucapkan lagi mungkin Pak kepada teman-teman kita semua? SMP Negeri 1 Mempura memang sekolah yang hebat, jadi tolong didukung program-program yang dilaksanakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita rencanakan tercipta dan nantinya kita di negeri Siak ini menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Teman-teman, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Pak Endi Mirza, Ketua Komite SMP Negeri 1 Mempura. Sampai jumpa di podcast kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.